Selamat sore, Mbak Imel, Ketua Polkam, dan Bung siapa? Gilbert Pasar Ibu. Bang Gilbert. Kalau ini kenal kan? Dan Fitria Roza, administrasi di DPP. Oke, Ade Fitri. Baik Bung dan Mbak sekalian, hari ini saya dengan rekan-rekan akan diskusi tentang program DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Saya undang Ketua Polkamnya, Mbak Imel, dan Wasekjennya. Panggilnya Bung Gilbert. Bung Gilbert. Dan notilensinya Ade Fitri. Ini program pilot project, percontohan lah. Karena struktur Dewan Pimpinan Pusat ini kan baru terbentuk. Kawan-kawan juga saya lihat masih jalan agak penyesuaian persepsi. Nah, diskusi podcast ini juga dalam rangka untuk menyeragamkan pikiran kita sehingga organisasi itu dia bisa tumbuh dan berkembang dan sinergi. Dan yang kedua, yang substansinya adalah the right man and the right place. Orang ditaruh di tempat yang tepat. Kalau nggak tepat, bergeser bidangnya. Agar organisasi ini dia harus berlari cepat. Kenapa dia harus berlari cepat? Karena hampir 15-20 tahun lah Pemuda Demokrat vakum. Artinya, satu pilar bangsa yang bicara tentang marhain bungkam. Oke? Di sini kita akan bahas bidang Polkam. Bidang Polkam menurut Ketua apa itu? Sama Pak Sekjen yang bisa kita angkat. Untuk dalam waktu dekat mungkin diskusi tentang yang paling sangat kita butuhkan informasinya mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu, karena bicara proses, tahapan, cita-cita dan harapan tentunya kan dalam wilayah politik kan kawan-kawan ada yang akan maju mencaleg atau nantinya juga masuk di ruang-ruang itu kan. Nah, kita pengen mendengarkan nanti dari penyelenggaranya sendiri kira-kira 2024 ini akan dibawa seperti apa pemilunya. Karena sampai hari ini kan kita belum dengar tim pansel di KPU untuk penyelenggaraan itu proses tahapan dan segala macam ini semuanya masih buram. Ya. Nah, gambarannya seperti apa? Karena ini bagian sebuah proses demokrasi yang harus sama-sama kita simak gitu loh. Karena kita bagian dari peran-peran ya dari kelompok Marhain itu sendiri. Jadi Marhain dalam konteks modern bukan Marhain yang konvensional seperti yang dulu. Kita harus rubah konteksnya menjadi yang up to date gitu loh, yang milenialnya juga bisa mengikuti pemikirannya Bung Karno, dan disederhanakan lebih ke arah praktis tentunya, sikap dan tindakan kita nanti seperti apa. Oke. Itu menurut Ketua Bidang. Oh, siap. Kan? Menurut Wasekjen kita belum tahu. Kenapa ini penting saya ulangi bahwa penting untuk kita diskusikan. Pertama adalah latar belakang kita datang dari berbagai status sosial, kemudian dirangkum dalam struktur Pemuda Demokrat. Tentu Bung Gilbert dan Mbak Imel juga mungkin kenal, tapi persepsi untuk membangun bidangnya itu penting agar goalnya itu Pemuda Demokrat berkibar. Kalau Bung Gilbert, menurut Bung Gilbert, Polkam kemarin waktu rapat kesekjenan itu minta atau ditunjuk? Ditunjuk. Siapa yang tunjuk? Sekjen. Oke. Tapi memang cenderung ke situ. Basic saya kebetulan hukum juga. Hukum advokat. Advokat juga. Oke. Berkantor di mana? Di Ujung Menteng. Oke. Kalau begitu nanti kita bicara di ruang yang berbeda. Siap. Baik, Bung. Saya kebetulan diskusi sama Ketua Polkam, Ketua Bidang. Memang tantangan terbesar kita adalah penyelenggaraan pemilu serentak. Polkam ini kan cakupannya luas. Pemilu adalah pintu masuk perubahan pembangunan nasional dan daerah. Pemilu yang baik dan bersih tergantung daripada penyelenggaranya. Nah, KPU ini kan akhir periodenya sekitar April 2022, akhir masa jabatan. Sekarang lagi tim sel. Tadi yang disinggung oleh Ibu Ketua. Tim sel tentang
seleksi 5 anggota KPU, anggota tim sel. Kalau lihat lagi beredar itu. Nah itu salah satu potret yang mau kita angkat dalam diskusi publik. Diskusi publik itu bisa seperti ini, atau bisa Zoom. Nanti narasumbernya kita undang ke sini. Siap. Narasumber. Nah, diharapkan ketua dan sekjen bidang itu aktif di situ. Lalu kita libatkan kawan-kawan yang lintas bidang, dan bahkan dari kebiasaan nanti kita Zoom itu, sekaligus saya perkenalkan programnya biar audiens kita yang mendengar ini bidang-bidang lain juga tahu. Jadi pada saat narasumber datang, nanti ini live, nanti ada tampilan Zoom di situ, peserta kita dari kabupaten kota. Pemuda Demokrat di DPP ini kan kita menampilkan, lalu kemudian menjadi percontohan bagi kawan-kawan DPD dan DPC, sehingga mereka mengikuti regulasi dan penyelenggaraan pilkada serentak. Menurut Bung gimana? Atau sudah ketemu ini sebelumnya belum? Kalau obrolan itu terlalu agak jauh belum sih ya, tapi karena kita juga masih penyusun baru seminggu Sosialisasi. Iya. Masih butuh waktu lah. Tapi pertama begini, soal politik hukum Polhukam ya. Ya. Kita melihat pertama adalah soal kebangsaan, terus kemudian disintegrasi ya, sampai nanti mengarah kepada pesta demokrasi. Tapi yang paling penting adalah menjaga marwah Pancasila ini ya, apalagi di tengah-tengah maraknya sekarang isu-isu yang kemudian hampir mengganggu kestabilan negara, dan itu juga perlu menjadi perhatian serius kita sampai kemudian nanti juga di 2024 pesta demokrasi diselenggarakan, dan kemudian juga Pemuda Demokrat Indonesia mampu mendorong pembentukan KPU. Itu juga harus dengan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya pikir konteks itu yang perlu juga kita simak dan kita seriuskan dalam bidang ini. Terima kasih. Nah, saya lapor ke ketua bidang. Siap. Oke, kita mencoba mencari formula. Bung dari background hukum, saya juga, Mbak Email dari politik, pengurus partai, kita lintas partai. Saya di DPP PDI Perjuangan, Bung di Sama. PDIP. juga. Oke. Tapi di sini kita bicara kepentingan bangsa dan negara, warna-warni lah. Kita menjadi motor di perubahan itu. Nah, kita agak mengerucut. Ini kan 28 Oktober. 28 Oktober itu adalah momentum penting, sehingga bagi saya mungkin kita bisa bikin salah satu event. Nah, berkaitan tadi dengan mungkin langsung dikonkretkan sama Mbak Fitri. Jadi kita tentukan tanggal. Di sini kita mau ngomong tadi prolog, lalu kemudian kita sepakati tanggal, judul dan narasumber. Dan kemudian nanti Fitri mengeksekusi dalam bentuk surat. Jadi kalau kita sepakati tanggal, nanti surat. Saya sudah hubungi ke Mas Hasim, anggota KPU Pusat, siap untuk narasumber. Lalu kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan Mas Endro. Mas Endro mantan Sekretaris Jenderal Pemuda Demokrat. Beliau bersedia untuk hadir diskusi publik itu. Nah, makanya di grup WhatsApp saya sampaikan by email untuk ada keseimbangan, mungkin dari Partai Demokrat juga ada salah satu pembicara. Jadi PDIP melihat pilkada serentak, dan kemudian PDIP melihat dan KPU tantangannya apa. Karena ada sekitar 4 pemilihan pada sepanjang tahun 2024 itu. Ya. Pemilu legislatif, pemilu DPD, kalau ke pemilu presiden, dan sekitar November itu ada pilkada. Ini ada sebuah sistem yang baru. Hasil pileg menentukan siapa calon presiden. Di saat bersamaan, hasil pileg tadi dia juga menentukan siapa calon partai pengusung bagi kepala daerah di bulan November. Ada beberapa hal krusial yang harus kita bahas. Nah, pada diskusi itu Pemuda Demokrat bisa menampilkan solusi-solusi atau persoalan-persoalan apa ketika pilkada serentak itu. Nanti materinya ada, nanti saya bagi supaya kita punya follow up. Lalu yang terpenting adalah proses rekrutmen penyelenggara, ya kan? Proses rekrutmen penyelenggara KPUD Kabupaten Kota ini, Pemuda Demokrat juga terlibat dalam arti
memberikan pengawasan karena setiap rekrutmen KPU itu dilempar 3 hari ke publik untuk pengujian. Nah, kita bisa ambil peran di situ. Atau bahkan kita punya orang-orang terbaik dari bidang Polkam bisa kita rekomendasikan siapa-siapa sih yang bisa kita dorong di KPUD kabupaten kota. Nah, pendekatan ini yang kemudian pendekatan bukan pendekatan emosional tapi profesional dengan bentuk diskusi itu adalah ruang yang kita buka bagi kawan-kawan untuk kira-kira begitu Mbak Emel. Ya. Atau ada yang mau disampaikan? Ya, untuk diskusi itu sebenarnya ketika kita hadirkan KPU yang sangat menarik dan urgent itu adalah bagaimana ketika pilkada serentak itu tidak terjadi persoalan. Kita kan butuh nih, ya kan? Karena apa? Pertama kita lihat partai politik hari ini kesiapannya berapa banyak gitu loh. Dia harus memverifikasi caleg bersamaan dengan pilkada juga dia harus memverifikasi. Kan bicara dengan SDM partainya juga kan se-Indonesia tentunya kan yang kesiapan pemberkasan dan lain-lain. Dan juga potensi bagi teman-teman terutama kader kita di Pemuda Demokrat untuk mengambil peran-peran itu kesempatannya sejauh mana gitu loh. Jangan sampai nanti kita kekurangan informasi, kemudian teman-teman kita yang sudah punya cita-cita politik ini tidak punya kesempatan. Potensi ada, ya kan? Potensi ada dan lahirlah Soekarno berikutnya kan. Artinya Ibu punya rasa tanggung jawab untuk membuka ruang bagi kader-kader. Ya, jelas. Sebagai ketua Polkam ya? Ya, sebagai ketua Polkam. Ya. Ya kan pemikiran Bung Karno jangan sampai dikecilkan kan. Kalau mau membesarkan itu kan berarti harus ada gerakan, harus ada kesiapan. Kesiapan itu tentunya kan dipersiapkan, tidak tiba-tiba kan. Artinya memang betul Mbak Emil, ada 2 peluang yang bisa diambil dan menjadi bagian dari Pemuda Demokrat. Pertama adalah proses rekrutmen anggota KPU. Betul. Yang kedua, calon legislatif. Ya. Nah, bagian Polkam ini menjadi penting untuk mengedukasi ruang-ruang itu. Misi. Yang mau KPU sudah harus siapkan diri dari sekarang. Yang mau, kalau perlu, kalau saya malah mungkin kita bikin kayak WhatsApp group atau apa yang khusus membicara itu dengan kawan-kawan menindaklanjuti. Dan kita buka ruang di percakapan siapa yang mau ikut KPU, siapa yang mau ini, nggak apa-apa kita diskusikan sehingga kita bisa mendorong. Dan itu memang dimungkinkan oleh undang-undang kan ada uji kelayakan publik. Dan harus dukungan organisasi masyarakat, ya kan? Nah, mungkin itu yang nanti kita diskusi. Jadi mungkin kita lebih mengerucut, ya, baik-baik ya. Judul kegiatannya diskusi publik. Apa judul yang pas? Pemilu serentak 2024. Mungkin menatap pemilu 2024. Menatap. Ya, menatap. Bukan melotot ya? Bukan melotot. Salah. Menatap pemilu 2024. Bisa juga kemarin saya berpikir peluang dan tantangan atau hambatan. Menarik. Karena peluang dan tantangan itu pileg serentak di 2019, 200 orang penyelenggara meninggal. Nah, ini maraton legislatif, dia lanjut ke pilpres, dia lanjut ke pilkada. Ada jumlah kabupaten kita ada 500 lebih. Pilkada di 2024 itu sekitar 300. Berapa ribu penyelenggara yang disiapkan dan lain-lain. Di sisi lain, 300 penyelenggara itu, Bung tahu nggak? Berarti 300 PLT kepala daerah. Ini menguntungkan incumbent, penguasa atau apa? Ya. Nah ini situ ada ruang-ruang kosong yang memang harus di ini. Jadi judulnya dulu, pilkada tantangan. menatap pemilu 2024 ya, dan masa depan demokrasi. Ya, menatap pemilu 2024 dan masa depan demokrasi Kita Indonesia. bicara tantangan, hambatan, Dan persoalan-persoalan demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan. Bikin di kertas baru boleh deh. Itu harus catat di ujung sampai turun di meja itu. Oke, hari kita lihat harinya. 28 hari? Kalau 28 kan mungkin banyak kegiatan mereka ya. Iya. Beliau-beliau. Mungkin setelahnya ya. Setelah atau sebelum? 29 boleh. Sebelum boleh. Coba lihat kalender. Saya lebih sepakat sih Kak. 27 malam. Besok mau tanggal 28 kan? Oh, enggak, persoalannya mereka sibuk nggak kayak penyelenggara ini kan schedule-nya? Enggak apa-apa kalau memang disepakati tanggal 27, tinggal nanti kita menyesuaikan mereka maunya 28 tuh tanggal. hari? Coba lihat kalender. Maksudnya 28 pasti banyak kegiatan. banyak kan kegiatan kan? 27 coba di tanggal.
28 itu hari Kamis, Kamis. 27 hari Rabu, 27 malam. Terus Oktober itu sampai tanggal 31. Oh sudah pasti ini terus Panjang. ya panjang dan pasti Tapi Berarti kalau tanggal 28, 27 lah. 27 27 bagus. 27 bagus. atau setelah tanggal 28 itu masih ada tanggal 29, tanggal 30 dan tanggal 27 Lihat harinya aja. karena kan kalau 28 dia udah ini pasti kan kesana banyak kegiatan di tempat lain mungkin mereka. 27 malam aja. Rabu malam kan? Iya. Atau 27 malam. Malam Kamis, besok kan tanggal 28. Nah, kita sepakati dulu mereka hadir Mereka atau siap nggak? fisik ya Fisik. online. Atau Kita Zoom. sepakati dulu. Zoom. Kalau Zoom itu kan nggak enak juga umpama kalau Online. karena Mas Endro dia Hadir pingin ya? ke sini. Oh jadi kita hadirkan saja. Ya, kalau dia ada, berarti KPU-nya ini kan nggak enak juga kalau dia cuma 1,1 juga kalau katakanlah Bang Sinca dari daerah, ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia punya teman ngobrol gitu loh. Iya iya. Ada satunya kan. Jadi bisa dua versi, 27. online dan Via Zoom atau langsung yang Ya, fisik. hadir fisik. online dan offline. 27 jam. Jamnya bagus kita Malam sih ya. malam. Pukul 20. Hah? 20 itu selepas pulang kerja. 20 itu di kalau daerah timur itu sudah jam 10. Kalau mereka ikut online kan udah 18.00 aja. iya kan? 18 Boleh atau 17 ya. 17. Soalnya di luar jam sibuk kan dia sedang ke jam 4 ya. Atau mungkin di jam kalau dari KPU-nya sendiri bagaimana? Dia bagusnya etisnya Dia juga menyesuaikan. menyesuaikan aja. Ya, maksudnya ya intinya kan kita menyurat dulu. Menyurat. Berarti kita proses menyurat aja dulu. Kita kasih jamnya saja. Ya, Berarti kita kan, tentukan waktu. kan tinggal digeser perbaikan surat kan cuma fax aja kan ke Nah. mereka masing-masing kan. Hmm. Jamnya jam berapa ya? Kalau jam Papua ya jam 15. Kalau menyesuaikan dengan teman-teman dari Indonesia Timur, kita Jam ideal main di jam 17 atau 18.00. Jam 17. 17. 17. Kalau di sana kan dengan jeda waktu 2 jam, 17 di sana jam Masih 19 lah. Oh, Masih ya. bisa jam 17. Jam 17. Ya kan? Ya, benar pas. Jam 17 aja ya. Jam 17. Jadi Tapi kan jam bisa- 17 itu harus jam 17.10. Ya. Karena yang muslim itu kalau bisa kepotong itu yang hadir nanti. Oh iya, sholat maghrib. Iya, dia kepotong kan kurang ini juga. Ya sudah jam 15 lah. Iya, jam 15. 15 atau 17? 15. Karena sholat maghribnya kan Oh, nanti iya. takut Iya. terjeda, kita kan Ah. diskusi. 15. Terus narasumber. Para narasumber Narasumber satu dari KPU RI Hasyim Asyari. Hasyim Asyari. Hasyim Asyari. Yang kedua dari Komisi 2 DPR RI Mas Endro. FPDIP. Fraksi PDIP. Terus yang ketiga Hinca Panjaitan, Bang Hinca Panjaitan. Ketua Wanfor sekaligus DPR RI Komisi 1 ya kalau nggak Ya, salah. Partai Demokrat. Hinca Panjaitan. Ketua Dewan Kehormatan. Ketua dan Sekjen tugasnya apa? Jadi narasumber, Saya dari sebagai pengantar diskusi. saya moderator. Ya. Berarti Mbak Imel moderator. Saya menyiapkan acara. Ya, bicara ya. Moderator kan Mbak Imel. Ya kan? Lihat gini nih. Moderator Mbak Imel, pengantar diskusinya ketua umum. Ya. Dia menyiapkan acara berarti di belakang layar Ya. dong. Oke. Ya. Sudah lalu surat audiens. Nah, surat Surat permohonan pembicara yang nggak perlu ya, audiens lah. ya. Surat permohonan pembicara. Waktu pembicara. Itu sudah mulai dikirim minggu Senin itu udah harus terkirim deh. Kayak narasumber tadi itu. Oke. Moderator tadi sudah. Tempat kegiatannya di sini. Kita posko tetap di sini. Tetap di Wisma Marinda. Itu undangannya itu 2 versi. Tapi diutamakan hadir fisik dalam redaksi undangannya. Lalu penghubung daerah. Yang menghubungi daerah nanti ini ya. Boleh. Korum. Undangan. Iya. Undangan, Dek. Tulis Sekretaris, undangan, Mas. undangan. Oh, jangan. Undangan seluruh pengurus DPP.
ya kan? Terutama yang mau caleg itu kan pasti banyak pertanyaan. Ya, yang mau Ya, KPU, Ah, mau bawa Panwaslu, ya, caleg, caleg. Penghubung daerah pilkada. Ya, penghubung daerahnya nggak jadi. jadi penghubung daerah itu maksudnya ngehubungin DPD DPC itu. Koordinasi dengan daerah. Ya, Undangan untuk lah penyebar luasan. nah, itu Informasi. untuk mendapatkan link Zoom pada saat pelaksanaan sosialisasi. Pendukung acaranya Umam menyiapkan alat-alat ini Zoom-nya dan Mbak Fitri menemani Umam menyiapkan alat-alatnya. Berarti saya nanti komunikasi dengan Mas Umum ya. Ya, nanti siapkan itu link Zoom. Kontaknya Iya. nanti. Apa lagi ya, Pak Robi? Dari saya. Souvenir, Ya. siapkan souvenir ya. Piagam kayak apa itu yang. Narasumber. Terus apa lagi? Flyer sih. Hah? Flyer penyebar. Flyer. Minta foto masing-masing narasumber. Ya, bidang foto narasumber, flyer sudah dibagi itu yang kayak tiap hari kirim. Jadi 3 hari sebelum ini nanti kita sebar. Ini berdua sudah ada baju. Belum. Sebentar foto dulu kalau gitu. Oh, Pakai boleh. jaket ini aja nggak apa-apa. Ya, Untuk buat itu gambar. ya siap. Ya kan? Buat ini. Flyer. Baru dikasih Iya. nomor ukuran baju. Enggak, nanti di itu di si Umam itu Pak Robi ya. Hubungi kayak ini. Haji Juri. Senin. Motifnya cocok. Masih beda sama teman-teman yang lain. Oke, terus apa lagi? Flyer foto narasumber terus Ya. Flyer penyebar luasan kan. Ya. Itu nanti foto narasumber. koordinasi aja nanti. Enggak sampai ini. Bicara aja, Bapak. Maksudnya ini buat contoh buat bidang lain juga. Ya. Oh gitu. Kalian ini orang-orang hebat, menjadi contoh buat yang lain ini. Flyer itu nanti 3 hari sebelum hari H sudah disebarluaskan nanti. Terus minta narsum ini ya, foto narsum. Ya, mana mau ditayangkan? Kalau jangan 3 hari, besok kita sudah tayang. Sudah tayang, sudah mulai. Jadi 3 hari sebelumnya diulang lagi. Ya. Siap. Jadi 1 minggu ini biar ini makin gagal barang. Kalau sekarang nanti kan kalau metode di kita biasa duluan, nanti menjelang kita ingatkan lagi. Supaya dia tersebar gitu loh. Siap. Oke. Terus mungkin nanti Ketua Polkam dan Sekjen bikin video singkat Ya. untuk Bung dan Bapak Ibu saudara mari ikuti ini dari Pemuda Demokrat kayak pesan singkat lah ya kan biar kita kirim buat teman-teman DPD dan DPC. Kita kirim undangan lebih awal siapa tahu KPU daerah itu juga pengen ikut. Ya. Jadi teman-teman DPD DPC bisa meneruskan undangan itu ke KPU daerah. Kita ada membuat diskusi ini. Siapa tahu kalian mau ikut. Itu cara mendekatkan Pemuda Demokrat di daerah dengan stakeholder. Paham, Pak? Oke, mungkin itu. Kalau masih ada lagi yang mau disampaikan. Saya pikir, jadi Mbak Fitri baca dulu. Biasanya tuh nulis sendiri, bacanya bingung. Ya? Notulensi. Baca notulensinya. Dari awal. Ya. Ya. Dari susunan acara itu. Nama judul acara dan seterusnya. Tentang program DPP Lihat kamera dong, biar umum agak senyum dikit. Gitu. Apa lanjut? Susunan susunan acara tentang program DPP PDI Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda Demokrat Indonesia yang akan dibawakan oleh Mbak Imelda dan Bung Bidang politik keamanan Bidang Politik Keamanan DPP Pemuda Demokrat Pemuda Indonesia. Demokrat Indonesia Oke. Mbak Imelda dan Mantap. Kau juga latihan toh? Bung Gilbert. Gilbert. Ya, Dalam lanjut. rangka contoh Mbak Imelda ketua dan wasekjen. Mbak Imelda Ketua dan Wasekjen Gilbert. Bung Gilbert Ya. Terus yang akan Diadakan Dah. tanggal 17. baca aja. Percaya diri aja nggak apa. Nggak apa-apa, ini kita semua latihan, termasuk saya. Ayo. Tanggal 17. Acara ini berjudul, tadi kau lupa kan? Judulnya Pemilu 2024 nama Menatap Judul masa depan. acara, iya. Yang- Makanya yang tadi saya bilang bikin di baru, nanti kau bingung. menatap pemilu 2024 dan masa depan Demokrat Indonesia. Demokrasi. Demokrasi Indonesia. Ya, oke. Terus, Yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber Hasyim Arsari,
Pertama Hasyim Asyari, kedua Dari Pak Hasyim Asyari dari pakai Pak. Pak Hasyim Asyari Dari dari KPU. dari KPU, dan kedua DPR RI Mas Endro dari PDIP, ya betul. Fraksi PDIP. fraksi PDIP. Dan ketiga Bapak Hinca Penjahitan dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Demokrat. Partai Demokrat. Partai Demokrat. Ya, sekaligus Terus Komisi Dan satu. moderator Mbak Imelda Pandiangan ya, Oke, sebagai ketua Ketua bidang. sebagai ketua bidang Polhukam. Iya, benar. Amin. anak ini makin pintar. Pintar Terus ya? Makin jago ya. Surat permohonan dan akan dibikinkan surat permohonan acara yang akan bertempat kegiatan. persiapan yang harus dilakukan. Persiapan yang harus dilakukan Bagian kesekretariatan bagian sekretariatan adalah adalah tempat kegiatan di Marinda. dan terhormat Pak Sekjen ini saya laporkan begitu. Yang terhormat Pak Sekjen saya laporkan. Tulis, lanjut. Nah. Apa tadi? Tempat kegiatan bertempatan Di kegiatan di Marinda. Tanggal? Tanggal 27 Oktober Pukul? pukul 15.00. Oke. 15.00. Ah. Mempersiapkan flyer ya tadi. Pelayanan Surat Yang undangan. kedua, menghubung daerah untuk menyiapkan link Zoom. Ya. Yang ketiga, undangan pengurus DPP. Oke. Keempat, pendukung acara pengumuman. Hah? Pengumuman. Oh, ya. Dan saya sebagai Saya siapa? Dan saya Fitri menyiapkan alat-alatnya. Oke. Wah. Laporan selengkapnya nanti bertemu Sekjen. Laporan selengkapnya nanti bertemu saya. Jangan lupa laporan sekjen. Oke ya, cocok. Mantap. Baik, dengan yang dibacakan oleh Ade Fitri menyimpulkan daripada diskusi kita perdana ini. Demikian dan terima kasih Mbak Imel Ya. dan Bung Gilbert. Kita akan bertemu lagi menjelang diskusinya. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Terima kasih dan merdeka. Merdeka. Jaya. Marhain? Jaya. Yuk di sana. Ulang. Marhain. Marhain Jaya. Ya Jaya semangat dong. Semangat. Marhain Jaya. Jangan di meja tangannya, angkat. Marhain Jaya. Jaya. Ya.